Dan pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat empat saham pilihan yang masih direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan. Yang pertama datang dari barang baku ada Antam. Lebih rekomendasinya adalah trailing stop ini dengan supportnya di 2000, resistennya hingga di 2250 pemirsa. Kemudian energi direkomendasikan buy, supportnya di 172, resistennya hingga ke 200, dan saham konsumer ada Emyor juga direkomendasikan buy di 2200, di 2330. WNTR yang lini segmen bisnisnya ada emas juga, lebih ke arah buy on breakout, supportnya di 22.500, resistennya hingga ke 25.300. Ya, menarik, ada Antam, energi, Emyor, dan juga WNTR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Antam. Antam sebenarnya tadi juga sudah kita bahas Ibu. Kita akan coba ulas singkat saja ini untuk Antam. Trailing stop, analisis dan pertimbangannya. Apakah mengingat juga Antam harganya juga sudah naik cukup tinggi, mengamankan posisi, mengamankan profit adalah tujuan utama untuk Antam di beberapa waktu ke depannya. Ya. Oke, Antam kenapa rekomennya trailing stop? Karena sudah hampir mencapai target di sekitar 2250, 2350, terus selama 3 pekan terakhir ini juga kenaikannya cukup signifikan, jadi nggak ada salahnya untuk kita mulai set trailing stop. Tapi kalau kita lihat chart daily-nya mungkin belum urgent untuk jual kecuali dia tembus ke bawah 2000. Trailing stop di level berapa Bu untuk Antam? Sorry? Trailing stop yang direkomendasikan untuk Antam untuk mengamankan profit yang sudah ada. Ya, jadi strateginya adalah di harga saat ini 2190 sudah mendekati target awal 2250, 2350. Ini boleh kita jual sedikit-sedikit, maybe 30%. Sisanya boleh di hold masih. Dan kalau ternyata Antam berbalik turun ke bawah 2000, kita jual lebih banyak. Baik, penutupan hari ini masih di 2190, pemirsa menguat di 4,78%. Jangka pendek, resisten terdekat kemana Ibu dengan posisi penguatan sampai hari ini? Targetnya? Ya, target jangka pendek, resisten terdekat untuk Antam dengan penutupan 2190. Target jangka pendek, oke, 2250 sampai 2350. Baik, 2250 hingga 2350 pemirsa. Saham pilihan pertama untuk Antam ditutup menguat hari ini 4,78% di 2190, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Ibu Liza, ada energi direkomendasikan buy. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini untuk saham energi pemirsa, di mana Energi Mega Persada ditutup menguat 2,76%. Level buy yang direkomendasikan untuk energi dan resisten terdekat. Oke, hari ini energi kebetulan break dari resisten 183, itu jadi support terdekat. Nah, kemudian targetnya ada di sekitar angka 200 sampai 207. Sell kalau misalkan close-nya di bawah 170. Baik, resisten terdekat Bu atau arah energi dalam jangka pendek mungkin sampai dengan akhir pekan? 200 sampai 207. 200 sampai 207. Masih direkomendasikan buy tidak Bu bagi para yang baru ingin berpartisipasi, maksud saya untuk energi. Mungkin untuk perdagangan esok pagi? Iya. Iya. Masih boleh average up, tambah beli untuk energi atau buy, karena hari ini pun dia baru lewat dari resisten MA50. Baik,
Penutupan hari ini di 186 menguat di 2,76%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari konsumer, ada Emyor. Saya juga akan coba update ini posisi penutupan sesi kedua hari ini untuk Emyor, di mana ditutup melemah di 1,75% di 2.250, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini Emyor ditarik ke bawah, melemah cukup dalam setelah intraday-nya tadi sempat ke 2320. Posisi teknikal di penutupan mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak, Bu? Atau ini merupakan momentum untuk Emyor? Betul. Ya, jadi kalau Emyor bisa, kemarin kan dia breakout-nya cukup tinggi ya. Dan kalau misalkan dia wajar, dia pullback ke arah 2230, nah itu kesempatan kita untuk buy on weakness. So hopefully MA10 dan 20-nya sudah mulai golden cross, artinya dia sudah mulai ada platform untuk bikin uptrend jangka pendek. Target terdekat ada di sekitar 2400 atau 2570. Penutupan hari ini di 2250 melemah di 1,75% pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan terakhir Ibu Liza. Ada UNTR ini, buy on breakout. Di level berapa buy on breakout untuk UNTR direkomendasikan? Oke, UNTR kebetulan hari ini penutupannya masih pas di depan resisten. Jadi jangan beli terlalu banyak dulu. Tunggu ketika besok dia tembus 23400 baru kita beli buy on breakout atau average up bagi yang sudah punya. Targetnya adalah di sekitar angka pertama 24300, target kedua di 25300. Penutupan hari ini di 23.025 menguat di 0,55% pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Saya ulang kembali, ada Antam, Energi, kemudian Emyor dan juga UNTR, dan lagi-lagi kefokusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa pertanyaan Ibu. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham PNBN Ibu. Bank Pan Indonesia Tbk hari ini menguat di 4,94%, ditutup di 1.700. Support dan resistennya untuk PNBN. Oke, untuk PNBN resistance-nya coba kita ukur persis banget di 1.700 saat ini. Dan kalau ini bisa ditembus maka arahnya PNBN ke 1850 ya. Supportnya Bapak semoga PNBN-nya tidak tembus ke bawah 1570. Kalau iya harus kurangi posisi begitu. Baik, penutupan hari ini di 1.700 menguat di 4,94%. Selanjutnya Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham PTRO Ibu. Sudah ambil posisi untuk PTRO di 2360 ini. Penutupan hari ini 2370 sudah cuan, tapi masih tipis support dan resistennya untuk PTRO. Oke. Jangan tambah dulu ya Pak belinya. Jadi tunggu PTRO breakout 2410. Kemudian targetnya tuh ada di 2550 untuk jangka pendek. Kalau tembus bisa ke 3000. Nah, ini karena masih sideways, jadi lihat juga supportnya di sekitar 2220. Kalau dia tembus ke bawah situ, justru harus kurangi posisi. Baik, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham BNGA, Bu. Bank CIMB Niaga Tbk, penutupan hari ini di 1825. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Nanti dulu Pak, karena ini dari sisi candle tercipta 2 doji, sementara harga udah naik cukup banyak ya selama sepekan terakhir. Kalau Bapak bisa dapat harga di sekitar 1750, 1800 itu lebih direkomend. 1760 begitu lebih direkomend daripada beli sekarang. Oke. Atau kalau bisa di 700 juga boleh baik. Tunggu koreksi terlebih dahulu begitu Ibu? Ya. Oke. Pullback sejenak. Pullback sejenak. 1760 atau 1700 level yang direkomendasikan. Posisi saat ini di 1825. Tunggu pullback sejenak untuk BNGA. Dari Lampung kita beralih ke Surabaya. Ada Bapak Purnomo. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham pakan ternak ini Bu. Poultry, Java. Sudah bisa masuk tidak? Hari ini koreksi cukup dalam untuk Java sepertinya. Oh ya betul. Java hari ini koreksi 9% Ibu. Ya, oke.
Karena harga ayamnya itu turun drastis. Nah, sebaiknya wait and see dulu, tapi coba kalau misalkan ada perlawanan tidak turun lebih dalam lagi dari 1660, 1600 itu boleh akumulasi sedikit-sedikit. Target kenaikan jangka pendek sekitar 1850 atau tutup gap di 1880 dulu ya. Kalau bisa balik ke area situ lagi, sepertinya boleh kurangi posisi. Baik, penutupan hari ini di 17.15 melemah cukup dalam pemirsa di 9,97%. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu, menanyakan saham Toba, TBS Energi Utama, TOBA, hari ini naik 13%. Sudah punya harga di 350, masih bisa di hold. Target resisten selanjutnya. Oke, hari ini breakout-nya bagus, Toba, jadi hold. Boleh di-keep sampai 420, targetnya 400 atau 420. Kemudian support terdekat ada di 352 atau 320. Baik, perlu trailing stop tidak, Bu, untuk mengamankan posisi? Ya, trailing stopnya di sekitar 354 ya, 354, 356. Baik, penutupan hari ini di 374 pemirsa. Selanjutnya menanyakan saham ERA, Ibu, analisisnya, support dan resisten, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Melemah hari ini di 2,79% di 418 untuk ERA. Ya, oke. Ya, betul. Karena resistennya memang sekitar 432 dan kalau pullback itu dia ke arah 400 sampai 380. Kita lihat kalau kuat sekitar situ kita boleh buy on weakness. Baik, Bapak Inder dari Bali menanyakan saham Net TV, Bu. NETV sudah ambil posisi di 150, hari ini juga melaju kencang di 34%. Peluang penguatan lanjutan atau resisten selanjutnya untuk Net TV? Paling harga bulat 200 ya, sekarang kan closing tadi 190, 200 Pak pastinya akan jadi psikologis yang menahan. Setelah 200 tembus mungkin potensi ke 210 atau 220 untuk jangka pendek saja. Baik, selanjutnya Pak Susilo di Blitar menanyakan saham Cleo, analisis dan rekomendasinya, Bu, harus bagaimana untuk Cleo? Cleo saat ini hold, wait and see, lagi uji support. Kalau tidak tembus ke bawah 1340, fine, boleh buy on weakness. Lalu average up-nya, average up di atas 1400, itu akan lebih mulus untuk Cleo naik ke 1530 atau 1680. Baik, penutupan hari ini di 1370 melemah di 1,79% dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, Mas Pipit. Baik, terima kasih ada Ibu Liza C. Camelia Suryanata, Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.